Itu saya tahu lah abang saya ketika dia lagi bohong, lagi acting atau lagi benar-benar takut ya. Dan saya lihat matanya itu ya dia benar-benar takut lah. Di balik dinginnya tembok Nusa Kambangan tersimpan drama yang kini semakin memanas. Kuasa hukum lama buka suara, adik kandung akhirnya bicara, dan nama Amar Zoni kembali jadi pusat sensasi. Panasnya perbedaan langkah hukum antara kuasa hukum lama dan pengacara baru yang mendampingi Amar membuat isu pecah kubu mulai mencuat kian gempar. Dan di tengah silang pendapat yang semakin terbuka, semua mulai bertanya-tanya. Siapa yang sebenarnya paling dipercaya Amar Zoni saat ini? Dan siapa pula yang sedang mengambil kendali? Di tengah polemik perpindahan Amar Zoni ke Nusa Kambangan dan munculnya kuasa hukum baru, publik justru dibuat bingung dengan satu pertanyaan besar. Siapa sebenarnya yang masih resmi menjadi pengacara Amar? Kuasa hukum Amar, John Mathias, akhirnya buka suara. Dengan tegas, ia membantah kabar dirinya sudah tidak lagi menjadi pengacara Amar. John bahkan menunjukkan surat pernyataan yang ditulis dan ditandatangani langsung oleh Amar pada 6 Mei 2026. Sejak menerima kuasa dari Amar, sejak 2003 itu belum ada pencabutan resmi. Nah, ya kan? Nah, ada isu bahwa saya dicabut. Nah, ini terakhir saya ketemu Amar itu tanggal 6 bulan 5 2026. Ya, nih di sini Amar bikin surat pernyataan ke kami. Saya bertangan di bawah ini. Nah, nama Muhammad Akbar, tanggal lahir Depok 8 Juni 93, alamat Lapas Cipinang Nagota, pekerjaan tunakarya. Dengan ini menyatakan tidak mencabut surat pernyataan kuasa hukum John Mathias Associate, surat kuasa terlampir. Jadi dia tidak pernah mencabut surat kuasa ini dari kami, karena di sini kan kuasa kami ini sampai ke PK. Menurut John, selama ini memang muncul kesan seolah dirinya memperebutkan klien. Padahal, kata John, justru Amar bersama almarhum ayahnya yang dulu datang langsung meminta dirinya menjadi kuasa hukum. Depannya, kami sebagai PH, karena banyaknya kesan di media bahwa kami ini seolah-olah memperebutkan klien. Nah, di sini saya nyatakan, saya membela Amar itu bukan kemauan saya. Karena dia itu datang dengan bapaknya almarhum ke rumah saya dengan omnya, termasuk Selasa Panji ada, diminta untuk jadi PH-nya Amar. Nah, jadi bukan kemauan saya. Nah, sekarang ini karena jangan ada kesan kami itu merebut klien atau mungkin bersikeras untuk menjadi PH Amar, saya nyatakan sekarang itu bukan. John juga menegaskan hingga saat ini namanya masih terdaftar resmi sebagai kuasa hukum Amar di pengadilan, di register lapas hingga di Nusa Kambangan dan di Cipinang. Dan kami selalu yang mengunjungi Amar itu, yang PH itu selama ini kami. Yang terdaftar terregister di pengadilannya John Mathias dan kawan-kawan. Ya, kemudian juga yang terdaftar di register NK juga John Mathias. Nah, yang terdaftar di Nusa Kambangan di Cipinang tetap kami. Terakhir kami hari Rabu. Nah, dan kami perjelas lagi pada waktu Amar berangkat ke NK, kami itu sebagai PH sudah diberitahu secara resmi oleh petugas lapas. Kemudian juga keluarganya melalui Aditya juga dikasih tahu sama petugas lapas dengan resmi juga. Nah, jadi kalau ada isu yang berkembang seolah-olah PH-nya tidak dikasih tahu, ya itu salah. Karena PH-nya kami masih di depan register itu masih tetap
jadi PH-nya. Karena yang diketahui publik itu ya, diketahui oleh petugas itu, dan pengakuan Amar secara jelas ke kami itu kan penambahan. Namun di tengah polemik tersebut, John mengaku memilih tidak ikut bergabung dalam langkah hukum yang kini ditempuh tim pengacara baru Amar. Ia merasa memiliki pandangan berbeda terutama soal pengajuan peninjauan kembali atau PK. Menurut pengalaman hukumnya, PK tanpa adanya novum atau bukti baru memiliki peluang kecil untuk dikabulkan. Karena itulah, John memilih mengambil jarak dan tidak ikut dalam proses hukum terbaru itu. Pelajari dan kami timbang baik dari segi pengalaman, kemudian juga peluang hukum, langkah-langkah yang dilakukan oleh PH baru ini. Menurut pengalaman dan pendapat kami, ya mengajukan PK secepatnya, ya menurut kami itu, ya kemungkinan berhasilnya, ya dari pengalaman kami 10%. Nah, jadi kami setelah menimbang itu, kemudian dengan adanya sikap dari PH yang selalu memberi alasan untuk seolah-olah ada kesalahan dari pihak Dirjen Pas, ya dengan pemindahan Amar, ya kami untuk itu kami udah sekarang juga kedepannya tidak lagi ikut di perkara upaya hukum yang dilakukan Amar, baik itu PK, baik itu upaya hukum yang akan dilakukan terhadap pihaknya Dirjen Pemasyarakatan. Namun Iginars, di balik perbedaan pandangan soal langkah hukum, ada satu hal lain yang jauh lebih menyita perhatian keluarga. Kondisi Amar di Nusa Kambangan disebut meninggalkan trauma mendalam yang hingga kini masih membekas. Di balik kerasnya tembok Nusa Kambangan tersimpan cerita yang disebut membuat Amar benar-benar terpukul. Dan untuk pertama kalinya, sang adik akhirnya membongkar kondisi Amar yang sebenarnya. Adik Amar, Aditya Zoni, mengungkap bahwa kakaknya sempat menunjukkan ketakutan luar biasa saat harus kembali dipindahkan ke Nusa Kambangan. Menurut Adit, Amar memang sudah terlihat pasrah, namun di balik kepasrahannya tersimpan trauma yang belum hilang sejak pertama kali menjalani masa tahanan di sana. Amar disebut pernah bercerita bagaimana dirinya tidur dalam kondisi tidak nyaman dengan kaki tertekuk. Bahkan ia sempat mengeluh bisa lumpuh jika terlalu lama berada di sana. Pertama kan dia pergi juga tuh yang pertama, terus kan sempat ke Jakarta juga kan untuk menghadiri persidangan. Kita kan ngobrol juga, dia cerita semuanya tentang bagaimana di sana gitu kan. Dia tidurnya nggak nyaman, kakinya ditekuk, ya kan. Terus dia bilang bisa lumpuh gue lama-lama di sini gitu kan. Terus keluar untuk apa namanya, untuk matahari aja ya, untuk melihat matahari aja cuma 2 kali 1 minggu. Jadi itu ya dia sangat tersiksa di situ, dia rasa trauma lah untuk ke situ gitu. Cuman ya inilah kita lagi upayakan juga sama Om John juga untuk gimana caranya bisa asesmennya selesai. Sebagai adik, Aditya mengaku bisa membedakan kapan Amar sedang bercanda dan kapan benar-benar ketakutan. Dari sorot matanya, Aditya yakin trauma itu benar-benar nyata. Jadi kan waktu itu saya tahu lah abang saya ketika dia lagi bohong, lagi acting atau lagi benar-benar takut gitu. Dan saya lihat matanya itu ya dia benar-benar takut lah dipindahkan lagi ke NK gitu. Kini keluarga bersama John Matias tengah berupaya agar status high risk Amar bisa segera diturunkan menjadi medium risk agar peluang dipindahkan kembali ke Jakarta tetap terbuka. Menurut John, langkah yang terlalu frontal melawan pihak berwenang justru dikhawatirkan bisa memperlambat proses asesmen tersebut. Sebab seluruh hak remisi dan penilaian perilaku Amar tetap berada di bawah kewenangan pihak lapas. Untuk menentukan status high risk itu nanti bisa diturunkan apa tidak kan tergantung dari bagaimana Amar mematuhi aturan-aturan SOP yang ada di Dirjen Pemasyarakatan dan Undang-Undang Kementerian
pemasyarakatan IMIPAS. Nah, jadi kami berpedoman gitu juga. Pada waktu hari Kamis, hari Rabu kami ketemu Amar, itu kami udah edukasi kepada Amar. Namun di tengah semua itu muncul satu isu lain yang tak kalah ramai diperbincangkan. Perbedaan langkah hukum antara kuasa hukum lama dan tim baru sempat memunculkan dugaan adanya perpecahan. Lalu, benarkah orang-orang terdekat Amar kini terbelah? Di tengah ramainya polemik kuasa hukum dan proses PK, keluarga Amar akhirnya menegaskan satu hal penting, mereka tidak sedang terpecah. John Matias dan pihak keluarga membantah adanya perang dingin meski kini Amar didampingi tim kuasa hukum baru dalam pengajuan PK. Masih support ya Bang, nggak pecah kubu nih sama Bang Adi? Enggak lah mas pecah kubu. Nggak ada perang dingin kan dia? Apa? Nggak ada kondisi Nggak dingin. ada. Ini semua tuh untuk kebaikan Bang Amar kan. Ini semua kan tujuannya satu gitu loh, ya kan, untuk supaya Bang Amar bagaimana gitu kan. Nggak ada pecah-pecah kubu kok, gitu loh. Nggak ada sampai ego dia. Iya. Ini tetap Masih lah. manusia juga kan. Gitu loh. Menurut John, perbedaan yang terjadi murni soal strategi hukum. Ia mengaku tidak sepandangan dengan langkah PK yang dianggap terlalu terburu-buru tanpa novum yang benar-benar kuat. Bukan mengkritik. PK itu upaya hukum, memang saya sarankan ke Amar itu. Tapi kalau sekarang diajukan menurut saya terlalu cepat. Karena persyaratan utama dari PK itu adalah novum. Ya kan? Ya kesilapan hakim itu kan ya jarang yang dikabulkan kan gitu. Tapi kalau ada novum, nah inilah mungkin ya supaya perkara ini dikembangkan, itu sebenarnya ini bisa jadi novum. Belum ada yang saya tengok begitu orang putus, ya ibaratnya orang meninggal tuh, kuburannya masih merah, tiba-tiba udah ya ibaratnya istri kawin lagi gitu kan gitu. Nah, jadi ya itulah saya memutuskan sekarang di depan keluarga juga bahwa saya tidak mau ikut bergabung dalam itu kalau secepatnya PK itu diajukan. Nah, karena novumnya saya tengok ya ini pribadi saya, tapi kan ya pendapat saya dan pandangan saya kan belum ada. Meski begitu, John tetap mendukung langkah terbaik untuk Amar. Bahkan dirinya bersama keluarga kini memilih fokus mencari novum baru yang dinilai bisa membantu membersihkan nama Amar di masa depan. Ya kalau itu kan aku bilang tadi, karena saya dengan pengacara baru ini kan tidak sepaham dan sependapat. Ya kita serahkan dulu yang baru kan. Ya energi baru ini bagaimana kan. Ya mudah-mudahan dia berhasil ya kita alhamdulillah kan. Kalau nggak berhasil ya nanti ya tentu kita kan sekarang lagi berupaya mencari novum. Karena PK itu kan bisa 2 kali. Ya kan? Nah itulah kita minta tindak lanjut itu kan untuk membersihkan nama Amar. Sebab selama ini publik terlanjur memberi stigma bahwa Amar adalah bandar narkoba. Padahal dalam putusan pengadilan sendiri tidak pernah ada kata bandar. John juga mengenang perjalanan panjangnya mendampingi Amar sejak tahun 2017. Ia mengaku sudah jatuh bangun mengikuti kasus Amar dan bahkan pernah menyarankan Amar tetap menjalani rehabilitasi lanjutan agar memiliki perlindungan medis sebagai pasien rehabilitasi. Kini, keluarganya berharap Amar bisa melewati semua proses ini dengan baik, sekaligus perlahan menghapus stigma yang selama ini melekat pada dirinya. Di tengah polemik kuasa hukum, proses PK hingga trauma Nusa Kambangan yang kini kembali jadi sorotan, satu hal yang masih terus diperjuangkan keluarga adalah masa depan Amar sendiri. Bukan hanya soal hukuman atau proses hukum yang masih berjalan, tetapi juga tentang bagaimana Amar bisa mendapatkan kembali hidupnya dan perlahan melepas stigma yang selama ini melekat padanya. Lantas, bagaimana menurut kamu Iginars? Akankah upaya keluarga dan kuasa hukum berhasil membawa perubahan untuk Amar? Atau justru perjuangan ini masih akan menghadapi jalan panjang yang penuh tantangan? Coba tulis pendapat kamu di kolom komentar ya. Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini supaya makin banyak yang tahu sisi lain dari berita yang viral. Sampai jumpa di kupas tuntas berita hiburan selanjutnya bersama Igini.